Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi mawala amma ba'd. Para shaimin dan shaimat, nahdiyin dan nahdiyat di mana saja berada, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya kita sampai pada bulan Ramadan, bulan yang kita tunggu-tunggu untuk mendatangkan keberkahan, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Selaku Rais Syuriah PCNU Kota Denpasar, izinkan saya mengajak kepada kita semua, yuk kita ucapkan selamat datang Ramadan, marhaban ya Ramadan. Kami semua menyambutmu dengan penuh kegembiraan, penuh kebahagiaan dan sukacita, dengan harapan, dengan kegembiraan ini di satu sisi kami akan termasuk orang yang akan dijamin oleh Rasulullah akan terbebaskan dari api neraka sebagaimana sabda beliau, man fariha bidukhuli ramadana haramallahu jasadahu 'alal niran. Perlu diketahui, sebagai sebuah ajaran bagian dari syariat Islam, tentu di samping memiliki ketentuan-ketentuan, ibadah saum ini juga punya sejarah. Kita tidak usah repot-repot mencari dasarnya. Al-Baqarah 183 dengan jelas menerangkan bahwa saum ini merupakan ibadah yang punya sejarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumussyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari kata kuncinya ada pada kalimat kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Jelas sekali ayat ini bermakna bahwa agama-agama sebelum kita pun juga telah diwajibkan mengerjakan ibadah ini. Disinilah sejarahnya. Terlepas para ulama, khususnya di kalangan mufassir, dari berbagai tafsir yang saya baca, berbeda soal tasbih. Karena ada kata kalimat kama sebagaimana tasbih antara puasa yang kita lakukan dengan puasa umat-umat terdahulu. Ada yang mengatakan keserupaannya, tasbihnya hanya pada waktu dan lamanya ibadah ini. Ada yang menerangkan kesamaannya pada kaifiyat, walaupun tidak secara keseluruhan tentang tata caranya. Ada juga yang mengatakan kesamaannya hanya dari sisi kewajibannya. Kaifiyatnya tidak sama, waktunya juga tidak sama. Apapun itu, yang jelas kita bisa mengatakan bahwa ibadah saum ini memiliki sejarah yang panjang. Baik pendapat yang mengatakan itu bersamanya itu dengan Yahudi dan Nasrani atau Nasrani saja, atau ada yang lebih jauh mengatakan bahwa ibadah ini sudah menjadi syariat sejak zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling penting buat kita saat ini adalah kita tentu ingin dengan penuh semangat melaksanakan ibadah ini, sekalipun dalam kondisi negara kita, daerah kita, tempat tinggal kita masih status pandemi COVID-19, virus corona masih ada di sekitar kita. Tapi kita tidak boleh mengendorkan melaksanakan ibadah ini sesuai dengan tuntunan syariat sebagaimana yang dijelaskan di dalam kitab-kitab tafsir. Yang paling penting buat kita adalah lakukan ibadah puasanya yang pokok ini dengan baik, sebaik mungkin, kualitasnya lebih dari yang sebelumnya. Tentu ibadah-ibadah lain yang menghiasinya, apakah itu sholat tarawih, tadarus Al-Quran, kemudian juga takjil bersama, dan lain sebagainya, itu dapat kita lakukan dengan menyesuaikan keadaan kita masing-masing. Mungkin secara umum bisa kita katakan
akan kita lakukan lebih banyak di rumah dengan keluarga inti kita. Tidak ada masalah. Karena Allah tidak hanya menilai ibadah kita ini karena kita melakukan di tempat yang lebih mulia atau di masjid dengan di rumah dengan kualitas tempat yang berbeda, tetapi kita ingin mendekatkan diri kepada Allah dengan nilai-nilai yang lebih ketika kita lakukan di rumah. Jadi karena itu saya ingin mengajak kita semua, tuntunan puasa yuk kita jalankan dengan baik. Kapan kita makan sahur, kapan kita berbuka, dan kemudian tentu menjalankan ibadah tarawih, tadarus, semuanya kita lakukan dengan penuh mengharapkan ridha, ampunan, barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lebih penting dari itu tentu kita juga bisa memanfaatkan momentum Ramadan ini dengan meningkatkan semangat kita bersedekah terhadap orang-orang yang di sekitar kita yang memang kehidupannya dalam keadaan sulit. Inilah hal yang ingin saya sampaikan selaku Rois Syuriah PCNU Kota Denpasar kepada seluruh kaum muslimin, wabil khusus Nahdliyin dan Nahdliyat. Semoga amal-amal ibadah yang kita lakukan di bulan Ramadan ke depan ini diterima oleh Allah, dilipat gandakan dan menjadi modal bagi kita untuk menghadapnya nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.